Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan apa yang kita sampaikan pada khutbah Jumat tadi, bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang singkat dan sementara. Kita semua berasal dari zat yang mati, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimatikan, lalu dibangkitkan kembali. Dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasa kita ketika mendengar berita kematian, meskipun ini sebenarnya bukan hanya ucapan ketika kita mendengar kematian, tapi ini adalah istirja', ucapan yang kita ucapkan ketika mendapatkan musibah apapun bentuknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba lampu penerangan atau yang menerangi ruangan yang beliau tempati padam. Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lampu ji. Atau kalau zaman itu ya pelita. Lampu yang dinyalakan dengan minyak. Padam. Nabi beristirja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada istrinya bahwa segala sesuatu
yang menimpa kita yang tidak menyenangkan itu musibah. Termasuk ketika kita mendapatkan yang tadinya menyala tiba-tiba mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya ingin mempertegas bahwa apa yang kita sampaikan tadi siang, pentingnya kita mengingat bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dan kematian itu bukan akhir dari segalanya, seperti yang sudah sering kita ingatkan. Justru kematian itu adalah awal perjalanan menuju keabadian, yang di sana hanya ada dua tempat, immal jannah wa imman nar. Kalau bukan surga, neraka. Dan itu tergantung dari apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan dalam kehidupan yang singkat dan sementara ini. Yang kalau tadi siang kita mengatakan bahwa ada orang dari awal kehidupannya sampai menjelang tutup usia, semua perbuatannya baik. Tapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz bahwa dia ahli neraka, maka di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Mati dalam keadaan melakukan perbuatan ahli neraka, tempatnya neraka. Yang disebutkan dalam hadis ini bahwa antara dia dengan surga tinggal satu langkah lagi. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Bahwa ada orang mulai dari awal pencatatan amalnya, itu semua perbuatannya buruk. Sehingga antara dia dengan neraka tinggal selangkah lagi. Kopak kita mata di neraka. Sama dengan yang tadi. Kopak kita mata lahiranna li surga. Tapi kita semua telah mendengarkan, bahkan sering membaca, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh kami telah menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi penghuni neraka jahannam. Kebanyakan dari jin dan manusia. Ya, semoga kita tidak termasuk dalam kebanyakan ini. Semoga kita termasuk dalam golongan yang sedikit yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Nah, mereka yang banyak ini adalah orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Dia diberi hati tapi tidak digunakan. Dia diberi mata, tidak digunakan untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Dia diberi telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam lanjutan ayat tadi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang ternak. Bal hum adall. Bahkan lebih sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, sehingga kita tidak mau termasuk ke dalam golongan yang yakin bahwa kematian itu pasti. Kematian itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mau bagaimana supaya kita termasuk ke dalam golongan yang kita sebut tadi siang.
ahsanu amala itu. Orang yang paling baik amalnya. Kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan hidup dan mati. Dia yang menghidupkan kita, Dia yang mematikan kita. Tujuan dari kehidupan dan kematian ini adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Nah, sehingga ketika kita yang tadi kita sebutkan mendawamkan kebaikan, meskipun sedikit tapi terus menerus kita lakukan. Jangan seperti yang sudah sering kita ingatkan bahwa ada orang, Masya Allah, di Ramadan, ya, jangankan sekali, ada yang sampai khatam 7 kali, bahkan lebih. Di Ramadan. Sisan nala Ramadan. Sisan nala Ramalange, labet ton ni baca Quran. Dek ton nanang kana mengaji. Ya mudah-mudahan tidak mengatakan ramal apa sih? Ya. Sebab ketika kita mengucapkan nanti Ramadan lagi, baru kita mengulangi, baru kita kembali seperti yang kita lakukan pada Ramadan yang lalu. Kenapa? Karena sudah sering kita ingatkan bahwa banyak orang berharap dapat Ramadan, tidak ketemu lagi. Atau yang sering kita sampaikan bahwa Ramadan pasti kembali. Betul, Ramadan pergi meninggalkan kita. Kita wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan di Ramadan diterima. Bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita di akhirat. Dan kita berupaya untuk menjaga itu. Tapi jangan sampai Ramadan pergi dan dia pasti akan kembali. Lalu kita di antara 3 yang kita sudah sampaikan. Bisa jadi Ramadan datang kita sudah tidak ada. Bisa jadi Ramadan datang kita tinggal jadi penonton. Bisa jadi Ramadan datang kita jadi pemain kembali. Berfastabiqul khairat lagi, tapi tidak jadi pemenang. Tidak jadi pemenang lagi. Tapi kalau kita mendawamkan kebaikan, apa yang kita lakukan di Ramadan, kita teruskan. Meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Puasa yang sering kita lakukan di Ramadan 30 hari, Masya Allah. Dilanjut di Syawal. Dilanjut lagi di bulan-bulan haram. Ya. Ashhurul Hurum ini, Masya Allah. 3 bulan berturut-turut. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai, kalau tidak sampai Rajab, sampai akhir 3 bulan yang bulan Ashhurul Hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita masuk pada bulan Zulhijjah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalian dengan 10 pertama dari Zulhijjah itu. Amal soleh yang kita lakukan pada bulan haram Zulhijjah, di awal Zulhijjah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan jihad fisabilillah. Kecuali bagi yang berjihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya. Lalu dia tidak kembali sama sekali. Cuma ini yang tidak bisa dikalahkan oleh
orang yang beramal soleh pada 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Ya. Tidak ada amal soleh, tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min hadhil ayyamil ashr, yaitu 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Tapi kita tidak usah melangkah dulu ke Zulhijjah. Zulqa'dah. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 12. 12. Iya. 11 tadi deh. Zulqa'dah. Sudah hampir pertengahan. Baru-baru rasanya kita memasuki Zulqa'dah. Baru-baru rasanya kita lepas dari Syawal. Zulqa'dah. Di Zulqa'dah ini apa yang kita lakukan? Yang pada pertemuan yang lalu kita mengingatkan bagaimana sahabat bahkan tabi'in bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada bulan-bulan haram, pada Ashhurul Hurum. Dia berupaya untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai sesudah Ramadan. Sehingga mereka melakukan puasanya, qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya, dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang lain yang terkadang kita disibukkan dengan berbagai hal yang berbau dunia. Padahal kita semua meyakini kalau kita meninggal, komate de kata tinggi. Tidak ada yang kita bawa kecuali apa yang sudah kita upayakan untuk menjadi sesuatu yang menunggu kita di sana. Yang kita sebutkan tadi siang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Baru satu yang kita sebutkan tadi. Waladin salihin yad'u lah. Padahal ada yang sebelumnya. Sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Maksudnya amal yang dilakukan yang pahalanya berkesinambungan, berlanjut meskipun kita sudah mati. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, Nah, sehingga ketika kita mendapatkan pada diri kita bahwa kita masih sering keluar masuk. Karena yang namanya iman itu fluktuatif. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu seperti baju, pakaian. Yang kadang dipakai, kadang dilepas. Kita khawatir ketika kita pakai, ya, kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita lepaskan pakaian iman itu, lalu di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita. Wal iyadu billahi min dzalik. Padahal yang terbaik adalah seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malah." Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan mempekerjakannya, ya, membuatnya beramal.
Qalu, para sahabat ketika itu mengatakan, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mempekerjakannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuwaffiquhu lil amali salih qabla mautih. Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, hidayah kepadanya untuk beramal soleh sebelum wafatnya. Husnul khatimah yang dimaksud. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang kita sebutkan tadi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang mengatakan, ada orang dari awal sampai menjelang akhir hayatnya baik semua, tapi di ujungnya buruk, tempatnya neraka. Tapi ada juga orang yang mulai dari awal dicatatnya apa yang dia lakukan semuanya buruk, sehingga tinggal selangkah lagi masuk neraka. Tapi tercatat pada kitab Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah ahli surga. Di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli surga, mati dalam keadaan melakukan kebaikan, tempatnya surga. Ista'malah, Allah Subhanahu wa taala mempekerjakannya, memberikan dia hidayah, taufik untuk beramal soleh sebelum wafat. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Yang bisa membuat seseorang, ya, bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, ada yang tidak termasuk orang yang harusnya tertimpa azab, tapi terkena. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Jadi kalau dia tidak ada niat buruk, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Itu pentingnya kita selalu berniat baik. Pentingnya kita selalu bersiap untuk jangan sampai kita menjadi orang yang berakhir dengan keburukan. Selanjutnya jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semua, sebab tidak sedikit orang terjerumus kepada perbuatan buruk karena ikut-ikutan. Apa bahasa Bugisnya itu? Kacoek-coek. Sehingga dari dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya untuk tidak menjadi orang yang imma'ah. La takun imma'ah. Apa itu imma'ah? Yaqulun in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna au wa in asa'u asa'na. Mereka mengatakan bahwa kalau orang berbuat baik, kita juga berbuat baik. Tapi kalau dia berbuat buruk, ya kita juga berbuat buruk. Walakin, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattinu anfusakum, posisikan dirimu. In ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu lam nazlam. Ma zalamna. Kalau orang berbuat baik, kita ikut berbuat baik. Tapi kalau mereka berbuat zalim, kita tidak melakukan kezaliman itu.
kita punya perisai, kita punya benteng. Ya. Itulah takwa. Itulah takwa yang kita raih kemarin, yang mudah-mudahan masih bisa bertahan sampai akhir hayat. Sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa itu. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertalian dengan kehidupan dunia ini, bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tentu jamaah sudah hafal ini Al-Qasas 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tuntutlah pada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negeri akhirat. Ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga lupakan bagianmu di dunia. Kita tidak boleh mengatakan kita pikirkan akhirat saja padahal kita masih di dunia. Kita juga berupaya sehingga Allah mengajarkan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita berupaya untuk mendapatkan kesenangan hidup dunia. Tapi jangan sampai kesenangan dunia yang membuat kita lalai, lupa kepada akhirat, tujuan utama kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, ini yang susah ini. Sehingga saya ingin menutup ceramah ini dengan satu kisah yang insya Allah Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini. Kisah seorang yang menjalani perawatan di rumah sakit, yang setiap hari harus menggunakan oksigen. Sehingga dia mengeluarkan harta untuk oksigen itu saja ratusan juta. Lalu ketika dia sembuh, dia menangis. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, kenapa menangis padahal kamu sudah sembuh? Kenapa menangis padahal Anda sudah sembuh? Anda sudah tidak sakit lagi. Dia menjawab, saya menangis bukan karena apa yang saya alami ini, tapi saya menangis karena saya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan untuk menghirup dan menghembuskan nafas. Setiap detik kita hirup, kita keluarkan, kita hirup, kita keluarkan. Majanan, gratis. Tapi di rumah sakit, apa yang masuk saya bayar, apa yang masuk saya bayar. Saya lanjutkan dengan kisah yang kedua. Seorang orang tua yang umurnya 70 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang singkat cerita anaknya berupaya memberikan pengobatan yang terbaik buat bapaknya. Alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh,
Semua orang bergembira, termasuk dirinya. Termasuk dirinya. Yang ketika diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia bergembira, kembali menangis seperti yang kita sebutkan pada kisah yang pertama. Lalu ditanya oleh anak-anaknya, "Bapak, kok menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut penyakit, mengangkat penyakit, menyembuhkanmu?" Jawab sang bapak, "Betul. Itulah yang membuat saya menangis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan saya nikmat yang sangat banyak, saya tidak bergembira seperti kegembiraan kalian, kegembiraan saya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut salah satu dari nikmatnya kepadaku. Kalian semua bersedih, kalian semua menangis, dan setelah mendapatkan kesembuhan itu Anda bergembira. Kenapa ketika saya mendapatkan nikmat yang banyak ini tidak bergembira dan menggunakan nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ini luar biasa. Kalau kita mengingat bahwa nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang singkat dan sementara ini adalah sesuatu yang pasti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Pasti kalian semua akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang diberikan kepadamu. Yang terakhir, jamaah sekalian, saya diberi amanah oleh pengurus masjid untuk menyampaikan perihal niat baik pemasangan AC di masjid kita yang membutuhkan biaya yang besar, 200 juta lebih. Sementara dana kas atau saldo yang ada 70 juta. Sehingga masih membutuhkan 145 sekian. Saya kita bulatkan 146 juta. Ini kalau kita larikan kepada hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal jariyah. Selama kita melakukannya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha sesama, bukan pujian orang, bukan untuk mendapatkan bahwa benengetania yanu. Ya, tidak. Kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut berpartisipasi agar jamaah bisa semakin banyak. Jamaah bisa semakin khusyuk, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang ikut terlibat dalam pemasangan AC nanti akan mendapatkan pahalanya terus meskipun dia sudah berpulang ke rahmatullah. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apapun bentuknya, kita gunakan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk detail dari apa yang dibutuhkan pada pemasangan AC ini bisa nanti dilihat di papan potensi yang ada di depan. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita
berupaya untuk bersungguh-sungguh mendawamkan kebaikan sampai akhirnya kita bertemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Meskipun kita tidak menafikan bahwa ada orang yang melakukan kebaikan sudah mendapatkan balasan sebelum mati. Sudah mendapatkan balasan dari kebaikan-kebaikannya sebelum meninggal. Meskipun ada yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf, yang sudah sering kita sampaikan kisahnya, menangis ketika dia berbuat baik kepada para sahabat, memberi makan sahabatnya. Sehingga sahabat bertanya, "Kenapa? Kenapa bersedih? Bukannya bergembira?" Tapi apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf? "Saya menangis bukan karena engkau menghabiskan hidangan yang kami hidangkan. Saya menangis karena saya khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mempercepat balasan kebaikannya untukku, lalu saya tidak mendapatkannya lagi di hari akhirat." Begitu kekhawatiran mereka. Beda betul dengan kita berbuat. Kita berbuat bagaimana supaya Allah memberikan balasan langsung di dunia. Kita berbuat bagaimana supaya kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di akhirat. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul mendapatkan balasan yang terbaik di hari akhirat kelak. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.